Hello all my friends around the world, welcome back to my channel Dira Hardi Production Roberto Kabul Sukrianto. Thank you for joining us, and hopefully you have a nice day, a good day and awesome day. Well, for this moment I will continue to talk about something related to our health. And here I have long beans. Or kacang panjang in Indonesia. Okay, maybe we try to translate in Indonesia in order you all my friends, especially from Indonesia, understand what I talking about. Well, before we will switch off the songs from Roberto Kabul Sukrianto, I think it's a nice song. Okay, we turn off before like this. Yeah. Well, for this moment, I will talk about gout or uric acid. Ya, jadi di sini saya akan berbicara masalah asam urat atau gout. Ya, jadi di mana kemarin saya sudah menunjukkan kepada saudara-saudara, ya, jadi tentang apakah kita atau mungkin orang-orang yang mempunyai riwayat asam urat bisa makan kacang panjang. This is it. Ya, itu adalah tema kali ini, dan barangkali sebelumnya kita mohon maaf ya, karena memang channel saya jadi yang related with the music and our health, jadi apa yang berhubungan dengan musik dan kesehatan tubuh kita. Ya, untuk sementara karena masih perbaikan studio belum selesai, jadi terpaksa saya isi dengan kesehatan alternatif, yaitu sehat alami bersama saya, Dira Hardi. Oke, baik, kembali lagi ke topik. Like this, apakah bisa orang yang mempunyai riwayat asam urat untuk makan kacang panjang? Nah, sebelum saya juga berbicara panjang lebar masalah hal ini, maka saya akan sedikit menjelaskan ya, jadi berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Barangkali Anda sekalian juga bisa googling masalah asam urat, tetapi apa yang saya sampaikan juga tidak bisa dijadikan rujukan mutlak, sehingga apabila Anda memang memiliki penyakit yang serius tentang asam urat, maka lebih baik Anda juga mengkonsultasikan dengan dokter Anda atau ahli nutrisi Anda. Ya, jadi begini, saya cerita asam urat. Sebenarnya asam urat itu apa sih, gitu ya? Jadi memang asam urat itu adalah hasil dari metabolisme protein, ya, di mana metabolisme ini tidak sempurna sehingga dia masih menghasilkan purin yang akhirnya dia menjadi asam urat. Nah, gangguan asam urat ini, ini terjadi sebenarnya bukan karena faktor barangkali kita makan makanan yang mengandung protein tinggi. I think that's not only the factor. Ya, jadi faktor usia juga akan mempengaruhi. Ya, jadi khususnya untuk orang 40 up atau 40 tahun ke atas, I think you have to be careful about your uric acid or your gout. Ya, jadi harus hati-hati dengan ini. Nah, saya lanjut ya tentang masalah terjadinya proses asam urat. Nah, di mana ketika orang sudah berusia 40 tahun ke atas, atau barangkali 50 atau
60 kecenderungan memang hati-hati ya toh, karena beberapa organ kita sudah mengalami decreasing atau penurunan fungsi dari beberapa organ. Nah, salah satunya asam urat memang bisa terjadi karena barangkali ya liver Anda itu sudah mengalami penurunan fungsi ya, jadi fungsi organ, sehingga protein yang seharusnya dimetabolisme secara sempurna di liver atau di hati ternyata tidak bisa atau kurang bisa, sehingga dia menghasilkan beberapa zat hasil metabolit yang pada akhirnya akan membentuk kristal asam urat. Satu itu, jadi ingat, pertama adalah liver ya. Jadi ketika Anda asam urat, maka Anda harus melakukan barangkali laboratorium fungsi liver, misalkan SGPT atau SGOT begitu ya kalau secara medis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya gangguan asam urat itu bisa juga ya, atau bisa jadi mencerminkan adanya penurunan fungsi ginjal Anda. That's it. Karena ketika ginjal tidak mampu mengeluarkan zat-zat hasil metabolit melalui urin begitu ya, maka metabolit seperti asam urat akhirnya terdeposit di dalam aliran darah dan akhirnya terjebak di dalam sendi-sendi yang atau mikrosendi atau sendi-sendi yang kecil. Nah, karena karena tarikan gaya gravitasi, maka kristal-kristal asam urat itu akan cenderung tertarik ke bawah, ke kaki, sehingga gejala awal daripada asam urat itu adalah adanya inflamasi atau bengkak di dalam persendian kaki, terutama interfasofalangeal 1 atau jempolan gitu ya. Dan barangkali setiap pasien memiliki riwayat yang berbeda untuk terjadinya asam urat. But anyway ya, jadi intinya asam urat itu sering terjadi di kaki karena tarikan gaya gravitasi sehingga dia jatuh ke kaki. Oke, the conclusion is ya, jadi kesimpulannya adalah begini ya. Ketika Anda memiliki asam urat, maka harusnya cek untuk liver Anda gitu ya. Jadi posisi posisi di sini liver, jadi dia mengalami function decreasing atau penurunan fungsi organ daripada liver ya di sini sebagai organ yang memetabolisme beberapa zat yang masuk seperti protein, lemak dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian di sini adalah letak daripada kidney atau ginjal ya. Jadi di sekitar sini. Nah, ketika Anda memiliki asam urat, maka yang berikutnya adalah bahwa ginjal Anda kurang bisa mensekresikan atau mengeluarkan zat-zat hasil metabolit yang justru bisa toksik di dalam tubuh ya, atau membuat gangguan-gangguan seperti uric acid, asam urat atau gout ya. Jadi seperti itu. Sehingga yang pertama, Anda harus melihatkan fungsi liver Anda mulai dari sekarang, terutama yang usia 40 tahun ke atas. So be careful ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, Anda harus memelihara organ ginjal Anda ya, sehingga drinking water, mineral water enough ya. Jadi minum air putih yang cukup dan barangkali ada beberapa alternatif ya, mungkin yang secara empiris barangkali bisa memperbaiki fungsi ginjal, misalkan minum air kelapa muda misalkan, atau air kelapa sesekali saja ya, tidak tiap hari begitu kan. Nah, terus for the last question ya, jadi untuk pertanyaan terakhir related or associated with long bean ya, jadi untuk masalah bagaimana dengan makan kacang panjang begitu ya. I think long bean is a very good
for our health because because they contain of protein, many protein. Jadi mereka bagus sekali karena mereka banyak mengandung protein. And don't forget rich of fiber, ya. Jadi ini juga kaya akan serat, where the fiber will be helping your saluran cerna, jadi akan membantu proses pencernaan. Jadi serat sangat bagus sekali. And also don't forget these long beans contain also potassium, ya. Jadi dia juga mengandung potasium, where the potassium will akan mengontrol, will be control your hypertension atau mengontrol jika Anda mempunyai darah tinggi, maka kalium akan berkolaborasi, ya toh, masuk ke organ jantung dan dia akan memperbaiki tekanan darah, sehingga sebenarnya cukup bagus. Lalu pertanyaannya, apakah boleh, begitu ya, sekali lagi, apakah boleh orang yang mempunyai riwayat asam urat itu makan kacang panjang? Nah, jawaban saya cukup mudah sekali. Yang pertama itu Anda harus memperbaiki fungsi liver dan fungsi ginjal Anda. Jadi rawat selalu liver, take care of your kidney, rawat ginjal Anda, take care your liver, ya. Jadi rawat ginjal, kemudian rawat liver, itu nanti asam urat juga sudah tidak pernah istilahnya singgah ke tubuh Anda. Jadi seperti itu. So, lalu what about the person that he has this disease, about uric acid. Jadi bagaimana ketika orang atau pasien sudah mengalami asam urat, ya, I give you suggestion, jadi akan saya beri saran, I will give you advice, begitu ya. Nah, first time, ya, firstly atau pertama-tama, jadi ketika Anda mengalami kekambuhan waktu Anda mengalami kekambuhan asam urat, itu juga jangan, ya, jadi tidak boleh, begitu ya, tidak boleh. Karena apa? Protein will be metabolized and if the metabolism is not perfect, will result the purin. Jadi kalau metabolismenya tidak akan sempurna, dia akan membentuk purin, di mana nanti purin akan menghasilkan asam urat karena memang tidak sempurna waktu di metabolisme di liver, ya. Jadi pertama-tama saya ulang, ya toh. Jadi perbaiki fungsi liver dan fungsi ginjal, atau rawat organ ginjal dan organ liver Anda, karena ini sangat sangat berkaitan erat dengan masalah asam urat atau sistemik metabolik lainnya, atau sistemik metabolik degeneratif, ya. Jadi atau gangguan-gangguan yang terkait dengan proses penuaan, ya. Jadi kira-kira begitu. Untuk solusi sehatnya, ya, perawatan diantaranya untuk ginjal, ya toh, Anda juga harus rajin olahraga, jalan kaki, kemudian lari-lari kecil bagi yang tidak memiliki tubuh gemuk. Kalau memiliki tubuh gemuk, nah itu Anda harus jalan kaki saja, gitu ya. Berenang akan lebih baik, karena akan menggerakkan semua anggota tubuh Anda, kira-kira begitu. Terus kemudian kalau memang Anda sudah mengalami sakit asam urat, maka juga untuk sementara selagi kambuh jangan makan ini, jadi perbaiki dulu fungsi itu. Nah, karena ini juga memiliki khasiat yang cukup bagus terhadap kesehatan kita, termasuk pengontrolan untuk tensi tensi darah Anda, because this is contain of potassium, ya, jadi atau kalium yang memang I think that's good for our untuk jantung kita, sangat penting untuk jantung kita.
begitu ya, juga mengandung serat, sehingga I think that's good for your intestine ya, jadi bagus untuk saluran ternak Anda karena seratnya cukup ini, sehingga apa namanya sekali waktu kita juga tidak masalah mengkonsumsi sayur long beans atau kacang panjang ya, jadi begitu. Baik, kalau memang kira-kira Anda memiliki masalah tentang asam urat ya, kalau Anda beli serius, langsung saja konsultasi ke ke dokter yang biasa menangani Anda ya, atau mungkin ke ahli nutrisi, atau bisa juga Anda konsultasi dengan saya di tulis saja di kolom komen YouTube below ya, jadi di bawah ini. Mungkin dari saya akan memberikan solusi sehat secara alternatif ya, kira-kira begitu. Well, for this moment I think that's all. Jadi saya kira itu cukup, and we will be meeting of you on next time, and on other topic ya, on other topic. And thank you very much for joining us, and see you soon. Bye.